Adem. Oke, dua-duanya memilih hal yang sama. So, langsung kita bakal buktikan sendiri apakah kembali combo supir maut kali ini berhasil menumbangkan Rebellion atau malah sebaliknya. Rebellion yang akan membuat Bigetron kembali merasakan trauma yang dia tidak inginkan. So, ini dia kita bakal menuju ke arah lane knockdown Rebellion versus Bigetron Alpha. Let's go. Kali ini memasuki game penentu tentunya. Apakah Rebellion yang sudah mendapatkan boost secara mental ini bisa mengamankan dan mengulang kembali histori dari season yang sebelumnya? Udah diharas lagi dan lagi, Fall. Yang selalu bermain dengan agresif Matilda. Gak lupa recall ya Bun, di depan. Wajib Bun. Wajib ya, dan iya, wajib kudu harus tuh Bun hukumnya. Oke. Ternyata dengan di arah mid lane malah dengan Kagura membuat Swallow enak banget melakukan poking terhadap Rainbow dan juga seorang Kaye. Bahkan Rainbow melihat seorang kawannya harus pulang terlebih dahulu. Sudah level 2, Fall di depan sana. Fearless, gak mau tinggal diam. Kayaknya akan coba untuk melakukan sedikit invasi ke arah jungle-nya. Walaupun ini cuma jungle bukan purple atau orange buff, tapi kerugian tetap di tangan dari seorang Max, Momo-chan. iya, dan bahkan kalau kita lihat juga di sini, lihat semua pergerakan dari Rebellion bermain dengan cukup agresif. Coba untuk merusuh ke area jungle-nya. Paul dan juga Swallow mencoba untuk memaksakan gimana mereka mau coba ngezoning semua objektif yang bakal diambil sama Max di sini. Oke, bakal coba diganggu. Ripo bakal coba untuk membantu sampai ke arah bottom lane. Iya. Dan bahkan Rainbow masih dikasih nafas untuk melakukan satu buah farmingan. Tapi ternyata freeze lane yang dilakukan Swallow membuat Rainbow kayaknya agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan level 4 dengan cukup cepat, Momo-chan. Iya, dan bahkan kali ini Bigetron Alpha mereka juga masih bermain dengan cukup pasif ya, tidak mau terlalu gegabah seperti di game yang kedua. Nanti akhirnya mereka tidak bisa bermain. Tapi Biru udah low banget di area bawahnya. Masih coba sabar terlebih dahulu 1v1 dengan Mat di sini. Meskipun ada Fearless yang bisa aja tiba-tiba membackup dia. Meskipun dia sudah terlihat sangat low banget. Oh, Oke, first blood berhasil didapatkan dari bottom lane. Flicker ke arah belakang. Valis kami bersama seorang Fearless. Tapi Kaye akan menjadi korban yang selanjutnya. Suara 4 memori tidak bisa menumbangkan seorang Fearless. Masih terlalu tebal di depan sana. Kaye ditukar oleh seorang Birul. Is okay, masih worth it untuk tim Bigetron. Tapi Rebellion Zion nampaknya mereka udah harus berhati-hati. Lihat, Rainbow sudah level 4. Mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah bottom lane. Tapi ada Val yang memberikan informasi hati-hati. Supir maut is coming. yo, dan bahkan Biru dengan flicker yang sangat amat tepat timingnya. Menghindari Rainbow tentunya. Dan itu menjadi informasi yang cukup mahal untuk Bigetron Alpha kalau Biru nggak punya escape mechanism lagi. Yes, benar banget. Udah nggak ada flicker. Rainbow memilih ke arah belakang. Masih menunggu Kaye sudah level 4. Kali ini informasi telah diberikan. Ini bakal lebih berbahaya. Lihat di arah top lane sana. Dairen udah memberikan informasi tapi nggak bisa ada yang backup ke arah atas. Dan Turtle diamankan by Samsung Galaxy K-Series. Iya, tapi bakal ditabrak kali ini Max-nya. Masih bisa mundur dengan Phantom Execution dan bahkan Fearless yang tiba-tiba langsung menumbangkan Max begitu saja. Sementara Rainbow bakal coba untuk ngecari terlebih dahulu. Kali ini Fearless-nya tidak terkena tabrakan maut dari seorang Rainbow. Dan Rebellion Zion kali ini Baru mereka dapat Turtle ya. baru dapetin, yes benar banget, baru dapetin turtle dari Bigetron Alpha. Dan bahkan harus kehilangan ditukarkan Max, tapi ternyata di area bawah. Sakit Biru banget. pun bakal coba di backup dengan cukup baik. Tapi ternyata Mat masih punya satu buatan rapat memori yang langsung menghujam ke arah seorang Biru. Oke, Kaye nampaknya dia sadar masih ada free dari seorang Swallow. Benar-benar nggak langsung di overcommit. Sedangkan para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka membalikan keadaan dengan 2 sama dari segi poin. Dari bottom lane, Matt bakal dapetin lebih keuntungan karena udah ada 2 poin kill dan plating istri lagi dan lagi Momo-chan. Plating dilakukan oleh seorang Matt untuk bisa mendapatkan gold lebih banyak. Lihat di arah sana, Rainbow is coming bersama seorang man. Ninut, nut. Tapi ternyata Fall di sini yang akan berkorban, namun ternyata belum bisa ditumbangkan oleh 2 pemain. Tapi sepertinya bukan itu yang korban dituju, tapi ternyata Swallow mencoba untuk datang ini Overstone. Dan bahkan kali ini Key-nya mencoba untuk mengejar siapakah yang akan tangkap, ternyata tidak bisa berhasil mendapatkan Swallow. Oke, nampaknya di sana Ripo berhasil memakan satu orang dan bahkan tertangkap di depan sana Rombo yang sangat baik. Clean yang termakan membuat Fearless tak bisa masuk lebih dalam lagi. Ripo di depan sana langsung harus mundur. Ripo akhirnya membuat pertempuran tadi tidak menjadi sia-sia untuk tim Bigetron Alpha, pengawal.
Ya ini kemenangan tadi, apalagi Birol di sini sudah 3 kali pick off. Ini menurutku adalah salah satu momen di mana Rebellion mereka sudah harus waspada dengan gold lane-nya. Udah harus bisa di cover juga agar Birol gak serta-merta dengan cukup cepat ke pick off. Yes. Iya betul. Apalagi dengan satu putaran tabrakan mautnya ya dia. Langsung itu supir maut Momochan, tapi ternyata lihat Max dapat melakukan clear dengan cepat. Udah memasuki menit 5, gold yang udah lumayan cukup besar. Tapi lihat di depan sana, kayaknya memasuki ke arah jungle yang salah mencoba diberhentikan. Masih bisa digocek, buset. Ini benar-benar supir Tarkam. Supir Tarkam yang bisa kita bilang bakal ditabrakan oleh seorang Val. Dan overcommit terhadap seorang Val. Membuat 1 poin atas tim Bigetron Alpha. Iya, dan kali ini Rebellion mereka mau pasti paksain teamfight di area turtle-nya. Di commit. Terkena. Satu buah ini overturn yang connect langsung ke arah Rainbow dan bahkan dari Darren-nya mencoba untuk memfollow up dengan satu buah Falling Starmon. Tapi Matt di sini sudah menggunakan apat memori yang langsung menghujam tapi tidak bisa mendapatkan siapapun dan bahkan turtle-nya juga masih bisa diamankan oleh Fearless. Aku bertanya tadi kenapa Kenapa Matt tuh? gak masuk dengan Puncher dan dia menggunakan Retribution untuk dapetin turtle. Tapi ternyata tadi cooldown. Masih cooldown, makanya kok Matt gak masuk. Ternyata dia nggak punya Retribution. Jadi dia lebih memilih dengan sabar, nggak mau terburu-buru. Oh, Birul almost flicker telah digunakan. Langsung ada skill eagle dan bahkan harus menggunakan Rough Wave untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata di depan sana Max mencoba untuk membantu knockout track yang miss. One last hit, Quick Draw berhasil menyelamatkan hari dari tim Rebellion. Bahkan di depan sana Val masih bisa selamat dari permainan tim Bigetron Alpha. Ini kayak satu persatu mulai keculik begitu saja dan Matt sudah ketahuan posisinya dan bahkan Birul pun langsung men-shutdown dari Val-nya kali ini. Tidak berhasil untuk mendapatkan satu pemain dari Rebellion, malah Matt yang ke pick off begitu saja. Meskipun akhirnya Val yang harus menjual nyawanya juga ya. Kayaknya jujur untuk di game yang ketiga ini Johnson dan juga Kaditanya agak kurang efektif ya Pung ya. Bener, karena udah mulai kebaca juga kan waktu dia hilang, Biru langsung masuk ke dalam jungle. Memang sempat kepick lah atau di momen nggak terduga juga untuk Biru sendiri. Tapi di sini dia bisa ngeredam untuk nggak terlalu kelihatan di minimap. Yap, dan bahkan ditabrak balik tapi masih ada Purify juga dari seorang Val kali ini. Swallow mencoba untuk menahan di area mid-nya. Bigetron Alpha mereka sepertinya kayak nggak mau menyanyiakan turretnya dicolong begitu saja. Rainbow di overcommit dan bahkan Rainbow ditumbangi oleh seorang Val di depan sana. Rainbow tertangkap, tapi di arah bottom lane Matt mencoba untuk melakukan sedikit split push dan berhasilkah mendapatkan satu buah turret karena udah datang dari seorang Biru dan gak berhasil. Again and again, one last hit. Tidak berhasil didapatkan oleh tim Bigetron Alpha, tapi ternyata ganking di arah bottom lane. Dato dapat memory. Gak bisa numbangin Birul. Lihat, tersisa satu bar terakhir Birul dan juga Val. Ternyata nampaknya kali ini masih bisa bertahan dan bahkan kerugian di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi Rainbow mulai datang lagi dan lagi mencoba untuk membuka vision untuk Bigetron Alpha dan bahkan ngelihat di game ketiga ya. Entah kenapa Bigetron Alpha yang kayak agak sedikit mapnya agak sedikit ini gelap nih. Karena mereka sampai nggak tahu di zoning dari matnya tadi di area bawah. Sehingga nggak ada yang bisa nge-cover matnya. Sekarang posisinya dibalikin. Birul yang tadinya awalnya ke pick off terus, sekarang matnya udah mulai di zoning nih. Oke, bahkan dari Rainbow kayaknya masih menunggu momentum. Dia bakal masih menunggu sedikit kombinasi dari seorang KY karena dia nggak bisa melakukan overcommit dan Rainbow nggak ke memiliki damage. Tapi lihat Rainbow ke bawah dan semua damage kali ini masih dihindari. Tapi untungnya flicker di saat KY berada di dekat situ. Ditabrak kembali, KY masih mau lebih. Val masih coba bertahan, udah ada Tina Shield. Kali ini tidak mungkin bisa ditumbangi dengan secara instan tanpa adanya Rough Wave. Iya. Masih. Ya, tapi memang dari sisi zoningnya ya, ini Birul yang harus hati-hati sih. Dia menjadi target incaran dari Bigetron Alpha. Iya, dan bahkan Max kali ini mau nggak mau ditabrak lagi dan lagi circling Eagle bersama dengan knockout strike dari Fearless langsung menumbangkan Max di area mid-nya. Sementara masih mau dipaksa lebih kali ini Ripo udah mencoba untuk mengusir pergerakan dari Rebellion Zion, sementara Val lagi dan lagi Val selalu bisa untuk mengcover dan bahkan menzoning balik pemain-pemain dari Bigetron Alpha sehingga membuat Fearless kali ini tidak bisa di pick off dengan cukup mudah. Wow, source skill yang cukup banyak dikeluarkan Ripo, tapi masih ada satu dash terakhir menyelamatkan hari dari seorang Paku itu. Dan bahkan Lord sudah muncul, one by one situation di arah bottom lane atas seorang Birul dan bakal hilang begitu saja. Belum dapat memori, tapi ternyata Birul sudah ter-take down, gak bisa bergerak kembali. Lord udah bakal coba dicolek begitu aja, seorang Fearless nampaknya memilih untuk mundur karena tidak terlalu baik melakukan teamfight dengan angka 4 versus 5.
Iya, ini seperti yang kau bilang ya, Birulnya diincar habis-habisan Rainbow. Kalau udah dapat informasi 4 di atas, udah pasti Birulnya sendirian. Benar, dan inilah Birul yang selalu dicari juga. Tadi sempat stop di angka 3 dari sisi death-nya. Sekarang udah nambah 2 lagi. Sempat dibalikin ya, bahkan kayak Benar. matnya yang sempat diculik balik. Ya. Tapi ketika Rainbow lagi dan lagi ngedapetin momentum, ngezoning, di zoning beberapa pemain dari Bigetron Alpha seperti Ki dan juga Mat, ini Birulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang satu gue suka dari Rebellion. Apa tuh? Lihat level dari Pakitonya sendiri. Fearless Luar ya. biasa. Farming terus. Farming terus dapetin point kill dan dia lebih susah untuk bisa dipunish. Ya memang jabnya atau knockout strike-nya bisa meleset sekali. Tapi setidaknya nggak kepanis sebagaimana misalnya Puncture yang meleset. Yes, betul banget. Tapi lihat di depan sana dari segi itemnya Matt udah langsung menuju ke arah satu buah Malefic harusnya ya. Dan di sisi lain, wah Fearless ini udah sakit banget. 8.000 Ji. Iya 8.000 dia immortal kah? Kayaknya iya deh. Iya, Immortal. Immortal apa antiquiras? Imo gak sih? Kayaknya immortal deh. Ji. Bisa imo ya? Iya. Bisa imo terus habis itu Malefic Roar. Dipukul palanya bererakan tapi Uh-oh. ternyata Val di sana berhasil menangkap. KYY mencoba mengarah ke arah seorang Hero Flicker masih bisa dihindari tapi banget KYY yang harus kewalahan. Satu poin telah diamankan. Swelo udah tidak ada kagurannya dan bahkan Val di depan sana mencoba untuk menahan semua Rainbow. Rainbow Mat ya? bersama Ripo bersama seorang Mat kali ini mencoba mengejar ke arah Val. Lakukan distraction dan nampaknya Val masih selamat. Val tidak tertumbangkan. Gading dikeluarkan tapi one by one situation dari mid lane menumbangkan seorang Birul yang udah gak punya flicker lagi. Wow, Max-nya yang terlalu free kan kali ini. Lihat Fearless yang sudah ketahuan posisinya juga. Max mencoba untuk mencari positioning, repositioning lagi dari seorang Max. Karena dia nggak sanggup untuk numbangin Fearless sendirian. Dan bahkan kali ini dari Rebellion mereka berfokus untuk ngedapetin turret di area mid. Oh, tapi Val harus berhati-hati. Damage turret dan bahkan Lieutenant Welcome connect. Tapi di counter balik dengan Circling Eagle. Namun ternyata ada backup yang baik dari teman-temannya itu Rainbow dan juga Ki di area mid. Oke, daerah di sana terlihat dengan jelas oleh seorang Max. Ripo berada di garis depan. Mencoba untuk memberikan sedikit badannya. Ini akan menjadi Lord of Bigetron Alpha kah atau bakal dikontes oleh tim Rebellion Zion. Dan setelah lagi, lihat KY ke arah belakang. Cielo akan menjadi pilihan dan bahkan Fearless yang tertangkap. Dan Rafael mencatat. Fearless harus hilang di telan bumi. KY berhasil menyelamatkan Bigetron Alpha untuk kali ini. Dan harusnya retribution on point dari seorang Max membuat Lord sangat bebas di tangan dari Bigetron Alpha. Ditambah dengan Birul yang harus kembali dilahap oleh seorang Brody. Wah, ini sulit banget ya dari Rebellion Zion, meskipun mereka kelihatan tanky banget ya kok. Dari Val-nya, dari Dairon-nya juga. Tapi pas Swelo coba ngejuk tadi, pergerakan dari Rainbow sama Ki, mereka dapetin target yang lebih mahal bahkan, Fearless. Kalau menurut gue ini jangan nabrak dulu. Kalau menurut gue jangan nabrak dulu. Bahaya sekali ternyata ada overcommit kayak di sana dikembalikan kembali dan Swelo berhasil ditumbangkan. Untungnya follow up dari seorang match di saat yang tepat. Hampir saja dari Swelo berhasil menggoceh dengan flee yang dia miliki. Tapi dengan keuntungan yang dimiliki dari seorang Bigetron Alpha, ini membuat Rebellion Zion harus melakukan pertahanan dengan 4 versus 5 Momo-chan. Ini bencana. Dan bahkan kali ini dari Rebellion Zion, mereka mau nggak mau harus nge-clear load terlebih dahulu di area bawah. Dan aku merasa kayak Birul memang nggak punya item yang cukup. Dia nggak ada damage yang benar-benar bisa ngebantu Rebellion Zion di team fight-nya. Yes, apalagi dengan target yang diberikan oleh Bigetron Alpha sendiri ya. Dan satu lagi sebenarnya poin kita adalah bahwa bagaimana mid turret untuk tier yang pertama tadi yang menjadi fokus Rebellion Zion, mereka hilang 3 di sana dan itu adalah harga yang mahal. Kayak Waktu Val-nya mereka tumbang lagi ya. pengen dapetin mid turretnya, itu mereka maksa tanpa ada minion sama sekali tadi. Iya. Kayak mungkin kalkulasinya agak sedikit miss dari Val sendiri sampai akhirnya dia meskipun udah pakai Circling Eagle masih ke pick off juga. Tapi kali ini dari Dairon mencoba untuk mengusir pergerakan dari Bigetron Alpha di area mid-nya. Ripo harus ngedapetin stack dari Big Guy terlebih dahulu kali ini. Harus bersabar dan bahkan dari Rainbow udah mulai masuk, udah mulai nabrak lagi dan lagi. Masih ada rapid touchdown, bakal ditabrak balik Dairon. Langsung hilang begitu saja. Terkena satu buatan apart memori dan bahkan Swelo yang bakal coba dikejar. Tidak punya satu buah flee dari seorang Swelo dan bahkan Max pun mencoba untuk mengejar demi pasti satu buah puncture dan bahkan Phantom Execution dari seorang Max langsung menumbangkan Swelo yang tidak bisa lari kemana-mana. Di arah mid lane, 3 player dari tim Bigetron Alpha mencoba untuk mendorong ke arah turret innernya yang bakal coba didapatkan. Berhasil dihilangkan inhibitor dan sepertinya mereka tidak mau mengulangi kesalahan dengan adanya meta penggaris. Tidak ada one strike push yang dilakukan. Mereka memilih untuk mundur walaupun keuntungan di tangan mereka dengan posisi 3 versus 5 yang harusnya setidaknya mereka memaksa. Entah mereka kalau nggak dapat turret, mereka tuh dapat point kill. Iya. Tapi untuk sementara sih dari Rebellion Zion mereka harus fokus ke Birul.
Birul ini item harus jadi dulu 1 atau 2 item lagi. Karena dia fokus untuk mendapatkan item attack. Yang berarti bahwa secara defense ini sangat lemah banget. Karena satu buah repeat touchdown. Ini udah pasti sih. Bakal Iya. meng-KO Birul. Kalau kenanya pas on point ke dia lagi. Yes. Ini sulit. Semuanya kan bahkan ke Birul. Tapi bahkan Mate di sini udah punya immortality, udah punya brute force juga kok. Mhm. Jadi defensif banget dari Mate dan Birul lagi dan lagi baru dibahas sama Kowawa langsung hilang untuk yang ke-8 kalinya. Walaupun bersama Dairen yang tanky banget di depan, ini masih nggak bisa menahan pergerakan damage dari Bigetron Alpha karena Mate udah jadi banget. Max-nya juga di sini dengan damage-nya masih kenal banget. Tuh, ini Bigetron Alpha masih megang banget sih untuk permainannya di game yang ketiga. Apalagi lihat tuh Rainbow Key. Oh. Nabrak ke arah fall kali ini Oji. Oke, tapi ternyata di sana masih bisa selamat. Langsung ada satu buah lapan Detona. Welcome to my channel. Menuju ke arah seorang Fearless tadi hilang. Fearlessnya nggak bisa bertahan kembali. Tyrant too strong. Purify telah digunakan tapi Todo Bad Memory One last hit. Selalu Iskamina menghindari hingga overturnya. Hampir saja bisa di-overcommit tapi Swallow kali ini juga harus menjadi korban yang kedua. Ini bukan hal yang bagus. Ini bencana untuk Rebellion tapi ternyata ada sedikit pause. What happened? I don't know. I don't know anything. I don't know anything dan masih menunggu ya karena tiba-tiba ada pause yang akan kita lihat tentunya tapi perbedaan network 8.000 di menit 15 kok. Ya bukan hanya dari perbedaan network seperti itu tadi. Dari segi posisi fight juga yang terjadi. Untuk semua fightnya tadi masuk ke mid game, masuk ke late game. Sama sekali nggak nembahin juga. Terlalu maksain untuk Terlalu dapetin maksa, turret benar. ini. Oke, kita bakal langsung back to the game di mana kali ini langsung fokus menuju ke arah Lord. Lord yang udah lumayan tebal tapi untungnya belum berubah menjadi Lord paling ganas sedunia, ya kan? Ketika menit 18, wah itu kasusnya beda tuh. Itu Lordnya aja di atas 18 Cimo. Mau diambilnya susah. Apalagi habis udah diambil terus mau dihilangin kan. Saking tebal sakitnya juga ya. Atit. Atit tapi lihat Rainbow mulai rotasi lagi. Mat juga bakal nahan lajunya minion biar nyamain laju Lord juga di area atas. Dan Rainbow masih ninu. Asik banget dia muterin di area river ya. Dan menunggu momentum yang tepat tentunya untuk seorang Rainbow ngelakuin inisiasi. Nunggu atas sih dia. Mereka nunggu atas nih. Mereka nunggu atas masuk. Bakal di defense secara bersamaan. Lihat 3 wave datang ke arah inhibitor. Ini saatnya untuk berubah menjadi satu buat transformer. Wah. Dan bahkan lihat langsung berhasil mendapatkan 1 poin untuk seorang biru untuk ke-9 kalinya. Rainbow berhasil ditumbangin begitu saja. Tapi Max masih mau lebih. Siapa akan menjadi pilihan. 1 poin dan bahkan di sini Max masih bertahan menuju ke arah base-nya. Ini Bacana. Lihat. Base-nya berhasil di-clear oleh para pemain dari tim Rebellion, tapi ternyata Super Minion tidak tinggal diam. Fokus ke arah base, apapun terjadi dan Max save the day. Wow. 2-1. Ternyata kita tidak akan melihat Traumatic. Yes, yang terjadi untuk Bigetron Alpha di minggu awal dari MPL Indonesia season yang ke-9 dan berhasil mengamankan poin 21. Wait. Gak ada selebrasi ya, gak ada selebrasi. Oh,